Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A ini kan pertemuan pertama. Nanti saya gabung dengan pertemuan kedua. Kemudian untuk kelas D yang ikut perkuliahan online hari ini, ikuti saja terlebih dahulu perkuliahannya. Nanti untuk kelas H, kita 2 kali absen, jadi saya gabungkan pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dikarenakan minggu kemarin kita tidak sempat untuk melakukan perkuliahan secara online. Jadi untuk pertemuan pertama dan kedua, untuk kelas A saya gabungkan, dan untuk kelas D yang ingin bergabung mengenai perkuliahan sesi kedua, tunggu saja ya. Jadi boleh mengikuti dari sesi pertama, kemudian dilanjut nanti sesi kedua. Itu ya. Baik, Pak. Oke, kita absen Baik, dulu. Pak. Di sini kurang bisa ini. Kita absen di sini saja. Sebentar ya. Absensinya saya lupa. Oke, kita absen dulu, dimulai dari kelas H. Iksan, hadir? Ada nggak Iksan? Sundari? Sundari ada? Suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas, Pak. Ada, Jelas, Pak. Pak. Sundari Jelas, ada, Pak. Pak. Wahyu, Rizky Fadilah, Joshua, Wahyu izin, Pak. Joshua, Siti Fastia, Hadir, Pak. Septi, Adlina, Hadir, Pak. Abdul Bis, Izin, Pak. Nengdea, Cherry, Hadir, Bapak. Juwita, Hadir, Bapak. Gespa, Hadir, Pak. terus Eros, Izin, Eli, Pak.
Keisa, Nurfiska, Hadir, Pak. Iqbal, Pradana, Hadir, Pak. Putri, Hadir. Anissa, Hadir, Pak. Aldin, Sakit, Pak. Mutia, Rajata, Izin, Pak. Aris, Hadir. Ratna, Zahrotunisa, Hadir, Pak. Ahmadi, Fitra, Cindy, Hadir, Pak. Ai, Hadir, Pak. Dwi Septiani, Tadi masuk, Pak Dwi, tapi keluar lagi karena jaringannya kurang bagus. yang belum di absen atau yang namanya belum ada di admin. Septi juga, Pak. Jaringannya Apa? katanya. Hadir, cuma jaringannya. Tadi keluar lagi. Terus siapa lagi yang belum di absen? Udah? Nah, yang namanya belum ada di admin, yang belum saya sebutkan. Bapak nanti, saya hadir, Neng Dea. Iya. Nama ini. Terus, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelas D. Iksan hadir, Pak. Ya, tadi udah. Van Dias, Hadir, Pak. Rosifa, Hadir, Pak. Fahrul, terus Fahrul katanya gak bisa masuk, Pak. Dari tadi nunggu di lobi. saya udah ini semua. Pasan, bentar saya ini dulu. Nggak ada. Saya sudah. Sebentar. Ranti, terus Cindi, terus Nur Fitri, Hadir, Bapak. terus Mita, Yuliana, Tanzila, Hadir, Pak. Fitriatul, Winda, Hadir, Pak. Lola, Hadir, Pak. Siti Kaila, terus Devi, Fadila, Riz, Hadir, Pak. Irfansyah, Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Oke, yang belum menghadiri perkuliahan online, silakan untuk kelas D bisa secara offline seperti biasa di jam dan hari yang sama ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait apapun sebelum kita mulai? Oke, baik. Coba saya ini. Untuk kelas H,
di semester genap kali ini kita akan membahas akuntansi biaya, lanjutan dari pengantar akuntansi. Sebelum kita membahas apa itu akuntansi biaya, kita mempelajari tentang siapa sih akuntan itu, gitu kan. Asal katanya kan akuntansi. Nah, sekarang kan di sini kita akan membahas peran akuntan dalam organisasi. Nah, akuntan adalah sebuah profesi profesional yang mensyaratkan seseorang yang berprofesi seorang akuntan memahami ilmu akuntansi. Akuntan sepadan atau setara dengan profesi pengacara atau lawyer, arsitek, dokter, dan lain-lain. Nah, seseorang bisa menjadi seorang akuntan asalkan bisa atau mengikuti pelatihan-pelatihan profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan. Namanya di Indonesia adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Sama sepertinya IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi seseorang bisa menjadi seorang akuntan asal mengikuti pendidikan atau pelatihan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Nah, di sini adalah seorang akuntan. Nah, akuntan ini sendiri ahli di dalam bidang ilmu akuntansi, seperti dasar katanya, akuntan. Nah, kemudian peran akuntan dalam organisasi. Kira-kira organisasi apa yang memerlukan seorang akuntan? Nah, di sini organisasi atau perusahaan sama saja ya. Semua perusahaan atau organisasi membutuhkan seorang akuntan, baik organisasi yang sifatnya swadaya masyarakat atau yang sifatnya profit oriented atau keuntungan, atau yang sifatnya yayasan, koperasi, badan usaha, partai politik, kemarin kalian coblos, ya kan? Semuanya memerlukan peran seorang akuntan di dalam, kalau misalnya di dalam partai politik, menghitung biaya kampanye misalnya. Atau di dalam suatu perusahaan mengatur keluar masuknya kas. Nah, itu adalah salah satu contoh peran dari akuntan di dalam organisasi. Nah, kemudian seorang akuntan harus paham akan ilmu akuntansi. Nah, ilmu akuntansi ini kan ada macamnya ya. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, ada juga akuntansi biaya. Nah, kita bahas satu persatu. Akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Di sini disebutkan, akuntansi manajemen berfungsi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, informasi keuangan ini kan contohnya sudah kita pelajari di pengantar akuntansi kan. Contohnya informasi keuangan berupa laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan lain-lain, ya kan? Kalau non keuangan, contohnya apa sih? Kalau dalam suatu perusahaan, contohnya adalah kinerja karyawan, reputasi perusahaan, dan lain-lain. Nah, jadi pada dasarnya informasi keuangan adalah informasi yang bisa diukur dengan nilai satuan uang. Tapi kalau non-keuangan adalah informasi yang tidak bisa diukur dengan nilai satuan uang.
Ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membantu seorang manajer dalam membuat keputusan. Nah, jadi fungsi dari akuntansi manajemen adalah membantu seorang manajer guna mencapai tujuan organisasinya di dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian selain akuntansi manajemen, di dalam ilmu akuntansi juga ada namanya akuntansi keuangan. Berfungsi untuk mengukur, mencatat transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, jadi kalau akuntansi keuangan spesifik hanya berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan. Berbeda halnya dengan akuntansi manajemen yang berfungsi juga untuk mengukur dan menganalisis laporan non-keuangan. Nah, jadi seperti dasar katanya, keuangan. Jadi segala informasi yang sifatnya bisa diukur secara nilai nominal satuan uang. Nah, kemudian di sini ada yang namanya disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Di Indonesia sendiri, patuh pada aturan di dalam pencatatan laporan akuntansi atau laporan keuangan pada PSAK, pernyataan standar akuntansi. Nah, ini yang dipelajari kalian di dalam pengantar akuntansi kemarin. Bagaimana tata cara membuat laporan keuangan, entah itu dari neraca lajur, atau menentukan depresiasi yang terakhir. Ya kan? Nah, kalau secara internasional ada yang namanya IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, PSAK ini sendiri berkiblat pada IFRS. Atau selain IFRS ada juga yang namanya FASB. Tapi kita tidak berkiblat pada ini, tapi pada IFRS. Inilah yang menyebabkan laporan keuangan antar satu perusahaan atau antar satu organisasi dengan organisasi atau perusahaan yang lainnya sama. Ya, karena memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang sama pula. Nah, sekarang kita kan spesifik sekarang belajar tentang akuntansi biaya. Nah, tadi kan cabang ilmu akuntansi itu ada 3. Macam-macam ilmu akuntansi itu sebenarnya ada banyak ya. Ada pajakan, ada auditing, dan lain-lain. Nah, tapi secara dasar ilmu akuntansi itu ada 3. Akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi keuangan. Nah, karena kita belajar akuntansi biaya, sekarang kita akan spesifik membahas ini. Akuntansi manajemen kalian akan dapat tapi pada semester 4 kalau nggak salah. Nah, kalau akuntansi biaya apa sih? Di sini disebutkan akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi biaya mempelajari sebagian materi yang ada di dalam akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya juga mempelajari sebagian materi yang ada di dalam akuntansi keuangan. Bertujuan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar. Contoh pihak luar siapa? Contoh investor, konsumen, pemerintah, supplier, macam-macam. Dan pihak dalam perusahaan. Contoh pihak dalam perusahaan di sini siapa? Bisa manajer, bisa CEO, bisa juga staffnya. Nah, di sini ada 2 lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran akuntansi keuangan. Yang kedua adalah lingkaran akuntansi manajemen. Akuntansi biaya ada di tengah-tengah beririsan di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi,
Semuanya dikombinasikan di dalam akuntansi biaya. Ada materi akuntansi manajemen yang dipelajari di akuntansi biaya, begitu pula ada materi yang diajarkan di akuntansi keuangan, dipelajari juga di akuntansi biaya. Ya. Nah, kemudian beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan keuangan. Di sini, manajemen, keuangan, perbedaan berdasarkan tujuan. Di sini, akuntansi manajemen tujuannya adalah mengambil keputusan. Kalau akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan. Jadi, kita ilustrasikan, ini adalah manajer keuangan. Ini adalah staf keuangan. Nah, fungsi dari manajer keuangan adalah mengambil keputusan atas dasar posisi keuangan yang dilaporkan oleh staf keuangan. Jadi, staf keuangan atau akuntansi keuangan hanya berfungsi untuk memberitahukan kepada manajer tentang posisi keuangan. Misal contoh, perusahaan sedang mengalami kerugian dan tidak bisa membayar gaji, misalnya. Jadi posisi keuangannya itu sedang sulit. Jadi posisinya itu sedang rugi perusahaan. Akan tetapi perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar gaji si karyawan. Nah, staf keuangan hanya berfungsi atau bertugas memberitahu atau mengkomunikasikan hal tersebut kepada manajer keuangan. Nah, manajer keuangan lah yang mengambil keputusan atau mencari solusi apa terkait posisi keuangan yang dilaporkan oleh staf keuangan tersebut. Misal contoh, keputusan yang diambil adalah mencari investor baru untuk menambah dana di perusahaan atau mengajukan kredit ke bank supaya bisa membayar gaji karyawan dan bisa memperbaiki struktur modal perusahaan. Nah, itu tergantung nanti manajer keuangan keputusannya apa. Nah, kemudian kalau pemakai utamanya akuntansi manajemen lebih ke internal, kalau akuntansi keuangan lebih ke eksternal. Tadi sudah kita bahas. Kemudian fokus dan penekanannya, kalau akuntansi manajemen berorientasi masa depan, kalau akuntansi keuangan berorientasi masa lalu. Kalau akuntansi keuangan, kenapa berorientasi masa lalu? Karena laporan keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan berdasarkan data-data historis masa lalu atau yang sudah terjadi. Maka dari itu berorientasinya masa lalu, seperti mata kuliah pengantar akuntansi di semester kemarin. Saya akan memberikan contoh berdasarkan data-data masa lalu yang sudah terjadi. Ya kan? Nah, perbedaannya dengan akuntansi manajemen berorientasinya masa depan. Nah, kenapa orientasinya masa depan? Dikarenakan untuk mengambil keputusan bagaimana menanggapi atau mengambil keputusan terkait posisi keuangan yang dialami perusahaan. Kalau misalnya perusahaan dalam posisi keuangannya mengalami keuntungan, kalau tugas akuntansi manajemen atau seorang manajer bertugas untuk bagaimana keuntungan tersebut di masa yang akan datang jauh lebih tinggi lagi. Atau misalnya keuangan perusahaan yang sudah dirasakan pada saat ini adalah mengalami kerugian. Tugas dari akuntansi manajemen, khususnya manajer keuangan, karena orientasinya masa depan, memikirkan bagaimana caranya mengambil keputusan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian lagi di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi fokus penekanannya berbeda antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Kemudian aturan pengukuran dan pelaporan. Kalau akuntansi manajemen berdasarkan biaya manfaat, kalau akuntansi keuangan berdasarkan GAAP. Nah, kalau berdasarkan biaya dan manfaat, seperti contoh seperti ini. Berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan seberapa besar pula manfaat yang akan diperoleh perusahaan dari
pengeluaran biaya tersebut. Contoh, perusahaan mengeluarkan biaya promosi dengan harapan manfaat yang diterima oleh perusahaan adalah meningkatnya nilai penjualan, misalnya. Tapi apakah sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima? Nah, nanti ada hitung-hitungannya, ya. Kemudian kalau staf keuangan atau akuntansi keuangan harus patuh pada GAAP. GAAP adalah General Accepted Accounting Principle atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau di Indonesia sendiri patuh pada namanya PSAK. Nah, jadi akuntansi keuangan patuh pada aturan-aturan tersebut. Nah, kalau akuntansi manajemen hanya mengukur seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan dan manfaat apa yang diterima. Kemudian rentang waktu dan jenis pelaporan kalau akuntansi manajemen bervariasi. Kalau akuntansi keuangan bisa tahunan, kuartal, triwulan, semester, bulanan, mingguan, harian, atau berdasarkan periode. Nah, kalau akuntansi manajemen bebas, tidak ada batas tersebut. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke keputusan strategis dan akuntan manajemen, ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, kita lanjut. Nah, seorang akuntan manajemen karena orientasinya masa depan dan diproyeksikan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, maka akan saling berkaitan antara keputusan strategis dengan akuntan manajemen. Kita bahas dulu strategi. Strategi itu apa sih? Menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Kapabilitas di sini artinya adalah kemampuan. Oke. Kemudian, setelah diketahui apa strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, maka perlu manajemen biaya strategis. Jadi kan strategi itu kan kalau direalisasikan pasti butuh biaya kan. Dan biaya ini perlu di-manage kan atau perlu diatur. Nah, yang dimaksud manajemen biaya strategis di sini memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dan strategi perusahaan. Jadi untuk apa saja sih biaya-biaya untuk mencapai target gitu ya. Strateginya apa aja gitu ya. Kalau kemarin kampanye misalnya manajemen biaya strategisnya misalnya buat poster, buat baliho, buat iklan di TV, misal buat konten di sosial media, misal. Itu kan perlu biaya juga, itu di manage nanti. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum kita masuk ke rantai nilai, analisis rantai nilai. Nah, yang dimaksud rantai nilai atau value chains adalah rangkaian fungsi bisnis spesialnya, di mana manfaat, nah di sini, di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Tadi kan akuntan manajemen orientasinya berdasarkan biaya dan manfaat kan. Nah, di sini analisis rantai nilai yaitu adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk. Gitu ya. Nah, setelah untuk menambahkan manfaat tersebut kan pasti perlu ada biaya kan yang dikeluarkan. Tapi apakah sebanding manfaat yang ditambahkan tersebut dengan biaya yang dikeluarkan? Nah, di sini rantai nilai terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Misal, iPhone harganya mahal. iPhone manfaatnya adalah fitur-fitur yang diberikan sangat canggih, ya kan? Ya kan? Karena pengembangan inovasinya
bagus, penelitian risetnya juga bagus. Akan tetapi harga yang harus dibayar oleh Apple adalah harga produknya mahal. Ya kan? Berbeda halnya dengan Xiaomi misalnya. Fitur-fitur yang diberikan di HP Xiaomi tidak secanggih HP iPhone. Akan tetapi bisa memberikan harga yang lebih murah. Nah, ini tergantung nanti kalian sebagai akuntan manajemen atau manajer keuangan, manfaat apa yang akan ditambahkan ke produk kalian nanti. Apakah dari segi fitur, apakah dari segi harga, nah itu tergantung keputusan kalian nanti. Kemudian yang kedua, desain produk. Contoh, kalian membeli sesuatu barang karena desainnya, karena bentuknya. Misalnya, wah bentuknya lucu nih, kayaknya harus punya satu untuk di rumah. Nah, misalnya, itu kan manfaat yang ditambahkan juga selain riset dan inovasi tadi. Kemudian produksi. Jika misalnya konsumen membeli produk lebih dari 2, lalu mendapatkan gratis 1. Jadi kan produk yang diterima oleh konsumen adalah 3, ya kan? Nah, ini bisa juga menstimulus atau merangsang pembeli yang tadi hanya butuh 1 produk, akan tetapi karena ada diskon kalau membeli 2 misalnya gratis 1, jadi yang awalnya hanya membeli 1 akhirnya membeli 2 karena mengharapkan bonus tersebut. Kemudian pemasaran. Misalnya perusahaan mengiklankan produknya di TV, misalnya di RCTI. Nah, ini kan butuh biaya juga kan. Tapi apakah setelah iklan yang ditayangkan di RCTI ini bisa meningkatkan jumlah penjualan produk tersebut misalnya? Nah, ini kan diukur nanti berdasarkan biaya manfaat kalau di akuntan manajemen. Kemudian distribusi. Kalau kalian sering check out Shopee misalnya, kan di situ ada yang namanya gratis ongkir kan. Nah, kalau gratis ongkirnya nggak ada, misalnya kalian nggak jadi beli, gitu kan. Tapi kalau ada gratis ongkir, kalian jadi beli, jadi check out di Shopee. Nah, itu adalah manfaat yang ditambahkan oleh perusahaan ke produknya, yaitu gratis layanan ongkir. Kemudian layanan pelanggan atau after sales. Misalnya kalian beli HP, pasti dong ada yang namanya garansi. Misalnya garansi yang ditawarkan atau garansi yang ditambahkan ke dalam produk tersebut adalah 1 tahun. Kan? Maka dari itu, pembeli atau konsumen tertarik membeli produk kalian karena layanan pelanggan atau after sales-nya bagus, yaitu garansi 1 tahun. Atau service center-nya tidak jauh, ada di Sukabumi. Misalnya kalau Samsung, service center-nya ada di Sukabumi. Tapi kalau HP lain kayak Vivo, Oppo, service center-nya nggak ada di Sukabumi. Harus ke Jakarta, misalnya. Itu juga bisa menjadikan yang tadinya mau beli HP Oppo atau Vivo tidak jadi. Karena service center-nya jauh. Beralih ke Samsung, harganya lebih mahal, tapi service center-nya ada di di Sukabumi. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi rantai nilai yang sudah kita bahas satu persatu tadi. Sampai sini, ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Nah, selanjutnya, ini yang kita bahas atau kita singgung di awal sesi tadi. Apa sih peran akuntan manajemen? Pada dasarnya, seorang akuntan manajemen berperan sebagai pemecah masalah atau problem solver. Jadi kalau misalnya perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan misalnya, nah seorang akuntan manajemen itu tahu apa sih problem solvernya atau pemecahan masalahnya. Oh, kalau misalnya perusahaan sedang
mengalami kesulitan keuangan, kita cari investor lagi, atau kita mengajukan kredit ke perbankan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pencatat nilai, yang sudah tadi kita bahas, ya kan, di rantai nilai tadi atau value change. Kemudian pengarah perhatian. Nah, perhatian dari seorang akuntan manajemen itu kan orientasinya adalah masa depan, kan? Berorientasi masa depan. Jadi masalah-masalah atau misalnya posisi keuangan yang dialami sekarang, perhatiannya atau fokusnya itu orientasinya masa depan. Kalau sekarang rugi, gimana caranya perhatian masa depannya itu, atau kemudian di masa depannya perusahaan tidak lagi rugi, atau sekarang untung, pusat perhatiannya atau pengarah perhatiannya di masa depan, bagaimana caranya keuntungannya berkali lipat. Itu adalah peran seorang akuntan. Sampai sini ditanyakan teman-teman terkait peran akuntan. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam struktur organisasi, posisi seorang akuntan manajemen itu ada di mana sih? Gitu kan. Nah, di sini kita lihat ada chairperson, chief executive officer atau CEO atau direktur utama kalau di dalam suatu perusahaan atau dirut. Kemudian di bawahnya Pak, di sini ada presiden atau chairperson, chief operating officer atau COO atau direktur operasional. Kemudian ada lagi chief financial officer atau CFO atau direktur keuangan. Nah, di sini pasti ada lagi direktur SDM, direktur pemasaran, direktur lain-lain ya. Nah, karena kita fokusnya di finance atau accounting atau keuangan, nah, yang akan kita bahas adalah Chief Financial Officer. Nah, ini adalah ranah seorang akuntan manajemen berposisi. Nah, Chief Financial Officer atau CFO atau Direktur Keuangan pasti dong di bawah-bawahnya memiliki divisi-divisi untuk membantu kerja direktur keuangan tersebut. Nah, di sini ada divisi controller yang pertama, kedua tax atau pajak, ketiga treasury, keempat risk management, kelima investor relation, keenam financial planning, dan yang ketujuh adalah internal audit. Ya. Kenapa internal audit di sini? Ada garis putus-putus ke arah board of director atau dewan direksi. Secara struktural, internal audit memang setara dengan divisi-divisi di bawah Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan. Akan tetapi, tanggung jawab divisi internal audit bukan ke Direktur Keuangan, tapi langsung ke Dewan Direksi atau langsung ke CEO. Ya. Nah, kalau misalnya divisi treasury, risk management, tax, ini tanggung jawabnya adalah ke direktur keuangan. Berbeda kalau internal audit, walaupun strukturnya setara dengan divisi di bawah direktur keuangan, akan tetapi tanggung jawabnya tidak ke direktur keuangan, tapi langsung ke direktur utama atau dewan direksi. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait struktur organisasi dan akuntan manajemen? Nah, kalau kita bahas satu-satu, tugas dari controller itu apa sih? Tugasnya adalah untuk mengontrol budgeting di sini atau penganggaran supaya tidak out of budget atau sesuai anggaran yang diberikan. Kemudian tax, divisi yang mengurusi terkait pajak, misalnya pajak penghasilan PPh 21, pajak bumi bangunan PBB, pajak badan usaha dan lain-lain. Treasury, istilah sederhana treasury adalah seorang bendahara yang berfungsi mengatur keluar masuknya kas di dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Kemudian risk management. Divisi risk management atau manajemen risiko bertugas untuk mengukur seberapa jauh risiko yang akan dialami perusahaan atau organisasi jika mengambil keputusan. Ya. Misalnya, kalau direktur keuangan mengambil keputusan meminjam atau mengajukan kredit ke bank, cicilannya misalnya 100 juta per bulan. Nah, divisi manajemen risiko ini melihat apakah relevan cicilan 100 juta per bulan ini bisa dibayarkan oleh perusahaan atau tidak. Nah, menurut divisi manajemen risiko, kegedean kalau cicilan per bulannya 100 juta, kemungkinan akan gagal bayar perusahaan. Sebaiknya misalnya cicilannya di angka 70 juta misalnya. Nah, itu adalah tugas-tugas dari divisi manajemen risiko, yaitu mengukur seberapa besar risiko yang terjadi akibat dari pengambilan keputusan. Kemudian investor relation, yaitu suatu divisi yang menjaga hubungan dengan investor-investor di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kalau ada financial planning, yaitu divisi bagaimana berfungsi untuk merencanakan bagaimana keuangan yang dimiliki atau kapabilitas yang dimiliki ke depannya akan digunakan untuk apa. Nah, ini divisi financial planning. Kemudian internal audit. Nah, internal audit ini adalah divisi di mana mengawasi apabila terjadi kecurangan atau fraud divisi-divisi ini. Nah, kalau misalnya terjadi kecurangan atau fraud, nah, tugas internal audit adalah melaporkan langsung ke CEO atau Dewan Direksi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Terkait struktur organisasi dan akuntan manajemen. Nah, terakhir, di setiap profesi pasti memiliki etika profesional atau etika profesi. Nah, misalnya dokter mempunyai etika tidak boleh membedakan mana pasien kaya dengan pasien BPJS misalnya. Semuanya harus diobati sampai sembuh. Itu etikanya, kan? Begitu pula seorang akuntan memiliki etika di dalam melaksanakan profesinya. Nah, akuntan sendiri memiliki 4 standar etika. Yang pertama adalah kompetensi. Seorang akuntan harus memiliki skill atau keahlian di bidang ilmu akuntansi. Ya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki jika seseorang ingin berprofesi sebagai seorang akuntan. Itu etikanya. Jadi jangan misalnya kita tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu akuntansi, tapi kita ingin menjadi seorang akuntan. Nggak bisa. Kita harus pelajari dulu ilmu akuntansi, baru bisa menjadi seorang akuntan. Yang kedua, etika profesional seorang akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Seorang akuntan tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia perusahaan. Contoh, hutang perusahaan, posisi keuangan perusahaan, gitu ya. Jumlah pembagian saham antara stakeholder, misalnya. Pajak yang harus pajak harus diungkap ya. Atau misalnya hutang. Atau rencana ke depan terkait masa depan perusahaan. Nah, itu tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Jadi harus bisa menjaga kerahasiaan. Kemudian yang ketiga, seorang akuntan harus juga memiliki integritas. Apa nih integritas? Tanggung jawab. Ya. Jadi kalau misalnya diamanahi tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan, misalnya, nah, harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan harus dilakukan juga berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi jangan malas-malesan.
atau misalnya tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan serius, gitu, harus berintegritas. Kemudian yang terakhir adalah harus memiliki standar objektivitas atau objektif. Misalnya, kalau misalnya kenyataannya itu adalah satu, maka dilaporkan ke stakeholder atau pemangku kepentingan pun harus satu. Jangan realitanya dua, tapi dilaporkan satu. Misalnya. Nah, itu nggak boleh, itu namanya nggak objektif. Atau penuh dengan manipulasi. Nah, seorang akuntan tidak boleh memanipulasi data keuangan. Seorang akuntan hanya boleh memodifikasi data keuangan tersebut dengan berbagai metode-metode. Nah, metode-metodenya kan sudah kita bahas dulu di pengantar akuntansi kan. Untuk pelaporan keuangan kan, untuk laporan keuangan kan ada metode FIFO, LIFO, average, ya kan. Nah, tapi kan data dasarnya, data awalnya sama kan. Kalian tidak mengubah data awal atau data dasarnya. Walaupun hasilnya berbeda-beda antara data tersebut diolah menggunakan metode FIFO, LIFO maupun average. Walaupun hasilnya berbeda, akan tetapi kalian tidak memanipulasi data, hanya memodifikasi data tersebut menggunakan metode-metode yang ilmiah. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait dalam peran akuntan di dalam organisasi? Pertanyaan nggak? Nah, jika tidak ada, khusus untuk kelas H, saya ingin kalian nanti setelah sesi perkuliahan, kalian mengerjakan tugas berikut ya. Nah, latihan soal dikirimkan ke alamat email alamat email ini ya, wahyu.mulyadi@gmail.com. Saya tunggu sampai jam 21.00. Nah, untuk untuk kelas A ya, mungkin belum diinformasikan. Jadi untuk tugas yang di Edlink, saya hanya mewajibkan minimal 5 yang kalian kerjakan. Mau kalian kerjakan 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, nilai kalian tetap 85 atau setara A, ya, nilai akhirnya. Gitu. Nah, tapi saya tidak mewajibkan kalian mengerjakan. Nah, yang saya wajibkan adalah latihan soal di setiap sesi perkuliahan. Misalnya sekarang sesi pertama kan. Nah, latihan soal di setiap sesi perkuliahan tidak dikerjakan menurut tenggat waktu, tapi dikerjakan setelah sesi perkuliahan selesai. Ya. Jadi setiap sesi perkuliahan selesai, kalian kerjakan soal, dikirim di batas akhir pengumpulan. Nah, jadi tidak dibawa pulang ke rumah, kemudian dikerjakan hanya di sesi tersebut, gitu ya. Ini adalah pengganti sebagai tugas yang ada di Edlink, gitu ya. Saya tidak akan membebani kalian double tugas, gitu ya, atau double kerjaan. Ada tugas di setiap sesi, ada juga tugas Edlink, ya. Kalau yang Edlink silahkan kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan dari prodi. Tapi kalau latihan soal di setiap sesinya silahkan kerjakan berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan di sesi tersebut. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait tugas, teman-teman? Jelas nggak? Bapak, Eli Klasa hadir tadi, jaringannya itu jadi susah masuk. Oh, gitu. Iya. Kelas D apa kelas H? Kelas H. Kelas H.
Siapa? Eli kelas? Iya, kelas A Eli Sukmawati. Oh, Eli. Siapa lagi yang belum di absen tadi? Sudah di absen semua belum? Kelas A? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi kedua. Nah, harap diperhatikan kelas H dan kelas D, karena ini sesi keduanya. Nanti ada tugas di akhir yang harus kalian kerjakan juga. Pak, maaf Oke. Pak, Fitra hadir Pak. Siapa? Fitra Pak, Fitra Ramadan. Iksan tadi hadir nggak? Hadir Pak, cuma telat sedikit Pak, telat berapa menit gitu, baru masuk. Apalagi sekalian? Pak, maaf, Fadila, kelas MN23D hadir, Pak. Bapak itu Ratna, kelas H hadir. Siapa lagi yang hadir? Mohon maaf Bapak tadi telat. Ya. Pak Harul Ardiansyah, MN23D. Oh, sama siapa yang D? Fadila, Pak. Fadila. Bapak, maaf untuk pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk apa ya? Boleh ditulis tangan, boleh dalam bentuk Word, bebas, terserah. Oke Pak, terima kasih. Kok nggak ini ya?
Suaranya terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Pak. Halo? Iya, Pak, terdengar. Dengar, Pak. Ini. Bentar ya. Untuk kelas D. Untuk kelas D tadi siapa yang belum terabsen? Fadila, Pak. Fadila. Terus? Siapa lagi? Nggak ada? Sudah, Pak. Udah. Oke. Oke, kita lanjut ke materi kedua untuk kelas D dan H. Nah, materi selanjutnya adalah di sesi yang kedua. Oke. Adalah mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya. Nah, jadi di dalam mata kuliah akuntansi biaya ada istilah-istilah yang harus kalian pahami dan ada juga tujuan apa biaya tersebut dikeluarkan, ya kan? Jadi kalau di dalam mata kuliah lain itu kan ada yang namanya bentar ya, teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillah, mood saya lagi bagus nih. Oke, di dalam akuntansi biaya ada yang namanya istilah yang harus kalian pahami dan ada juga tujuan biaya yang harus kalian pahami pula. Istilah-istilah apa sih yang harus kalian pahami atau harus kalian ketahui di dalam akuntansi biaya dan tujuan dari biaya itu sendiri untuk apa sih? Ya kan? Nah, kita bahas satu persatu di sini. Jadi ada dua sesi di dalam pengenalan istilah dan tujuan biaya ini. Sesi pertama dan nanti sesi kedua di pertemuan ketiga. Nah, istilah atau terminologi. Nah, jadi apa namanya? Mana ini? Bentar, teman-teman. Istilah atau terminologi dari biaya, ya kan? Terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah pada suatu keilmuan, ya kan? Jadi terminologi. Jadi istilah-istilah apa sih yang harus dipahami atau terminologi apa saja sih yang harus dipahami di dalam akuntansi biaya. Nah, di sesi pertama tadi kan kita sudah membahas tentang akuntansinya, ya kan? Jadi ilmu-ilmu akuntansi itu ada apa aja sih? Ada akuntansi manajemen, keuangan, akuntansi biaya, terus profesinya yaitu seorang akuntan, ya kan? Nah, sekarang karena kita mempelajari akuntansi biaya, kita juga harus paham tentang terminologi atau istilah-istilah biaya. Jadi biaya itu ada macam-macam nih. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait biaya atau cost, nah, di sini kita harus paham dulu tentang konteks dasar biaya atau cost itu sendiri. Nah, di sini biaya atau cost adalah sumber daya yang dikorbankan
untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi kan di sesi pertama kita sudah bahas, kalau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, kita kan memerlukan strategi, ya kan? Nah, di dalam melaksanakan strategi tersebut kan diperlukan biaya. Nah, di dalam biaya tersebut kan perlu di-manage atau di-manajemen biaya strateginya tersebut, sehingga tujuannya pun terjadi atau tercapai, ya kan? Tadi di sesi pertama kita membahas akan hal itu. Nah, kemudian di dalam terminologi dasar biaya, biaya ada macam-macam jenisnya. Yang pertama di sini ada biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya yang terjadi di masa lalu atau biaya yang sudah terjadi. Tadi kan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen perbedaannya itu kan. Ada yang berorientasi masa depan, ada yang berorientasi masa lalu kan. Nah, kalau biaya aktual orientasinya adalah masa lalu atau sudah terjadi. Ya kan? Nah, kalau sudah terjadi berarti kan sudah dirasakan, ya kan? Kalau misalnya biaya tersebut dikeluarkan akan tetapi perusahaan mengalami kerugian, keuntungan atau apapun. Orientasinya masa lalu atau sudah terjadi. Nah, selain biaya aktual, ada juga biaya yang dianggarkan atau budgeting cost atau budget cost. Apa sih budget cost? Biaya yang diramalkan atau biaya yang dianggarkan yang orientasinya masa depan. Berarti belum dilaksanakan, ya kan? Baru direncanakan, ya kan? Rencananya kalian semester depan harus membayar uang semester, ya kan? Tapi kan bayarnya belum kan? Masih dianggarkan. Atau bulan depan kalian mempunyai biaya untuk nanti KKN. Ya kan? Tapi kan KKN-nya belum. Yang sudah apa? Biaya aktual yang kalian keluarkan untuk semester 1 misalnya. Untuk biaya UAS, UTS, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis-jenis biayanya. Ada biaya aktual yang orientasinya masa lalu, ada biaya budgeting yang orientasinya adalah masa depan. Nah, selain jenis-jenis biaya tersebut, ada juga yang namanya objek biaya atau cost object. Segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Jadi kalian tuh ingin mengukur biaya apa sih? Misalnya tadi contoh, biaya semester, biaya KKN, ini kan objeknya. Ya kan? Atau biaya untuk nanti sebentar lagi kita lebaran misalnya, itu untuk beli baju baru misalnya. Itu kan objek biaya yang akan diukur. Ya kan? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait budgeting cost, actual cost, dan cost object? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kan Pak tadi yang Bapak bilang yang biaya yang dianggarkan sama objek biaya. Nah, yang tadi Bapak jelaskan itu berarti budgeting cost sama cost objek itu kurang lebih sama, Pak. Karena dua-duanya itu dikira-kira. Good. Jadi gini, kalau biaya yang dianggarkan itu kan biaya yang belum terjadi, ya kan? Objek cost, objek cost kalau misalnya objek costnya tuh kalian mengukurnya, kok hilang? Bentar ya. Misalnya kalian mengukurnya, objeknya tuh belum terjadi. Lebaran, kalian ingin beli baju, itu kan belum terjadi kan? Nah, kalau belum terjadi, objek cost-nya itu dihitungnya menggunakan budgeting cost. Tapi, kalau kalian menghitungnya biaya yang sudah dikeluarkan, misalnya kalian menghitung objek-objek biaya yang sudah kalian keluarkan selama 1 semester kemarin di semester 1, misalnya uang pangkal, SPP semester 1, ya kan? Uang UTS, uang UAS misalnya. Itu kan objeknya berdasarkan masa lalu. Jadi objek di sini bukan berarti hanya spesifik berdasarkan masa depan saja atau yang dikira-kira.
Tapi bisa juga objek yang sudah kita lalui atau kita rasakan gitu. Kalian kan biasanya kalau jalan-jalan, makan sama pacar misalnya kan, perhitungannya atau sama teman gitu kan, perhitungan kan nanti di akhir kan. Jadi misal, ya udah aku bayarin dulu, nanti ya hitungannya di akhir setelah makan atau setelah jalan-jalan gitu ya. Jadi objek biaya di sini atau cost objek di sini bisa objek biaya berdasarkan masa lalu. Kalau berdasarkan masa lalu berarti dihitungnya dengan menggunakan biaya aktual atau actual cost. Tapi kalau orientasinya atau objeknya itu masa depan, biaya nikah gitu kan, itu kan masa depan kan, belum dilalui juga. Tapi kan dianggarkan dari sekarang misalnya, atau diramalkan atau dikira-kira dari sekarang. Nah itu juga objek biaya yang sifatnya masa depan yang dihitung dengan biaya anggaran. Gitu ya. Good, pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut, bagus ya. Karena mood saya bagus, terus kalian juga aktif. Oke, selanjutnya. Kemudian, tadi kan baru jenis biaya. Nah, terminologi dasar biaya kan ada macam-macam lagi. Ada yang namanya akumulasi biaya. Akumulasi, ya kan? Accumulated kalau bahasa Inggrisnya. Di sini adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Nah, misalnya kan ada kumpulan-kumpulan data-data keuangan ya kan. Lalu kalian akumulasikan, mau kumpulan data tersebut diorganisirnya dijadikan laporan laba rugi kah? Dijadikan neraca kah? Dijadikan misalnya laporan arus kas kah? Ini kan awalnya berdasarkan kumpulan dari data biaya kan, biaya data-data biaya gitu. Catatan keuangan lah ya. Kalian kan pernah kan mencatat rincian jajan misalnya. Kemudian kan nanti dari catatan keuangan tersebut, data keuangan tersebut kan kalian ingin diorganisir menjadi sebuah apa? Apakah menjadi sebuah laporan laba rugi, sebuah neraca kah atau lain-lain? Oke. Itu adalah akumulasi biaya. Nah, selain akumulasi biaya, ada juga yang namanya pembebanan biaya atau cost assignment. Beban, ya kan? Pembebanan biaya. Di sini diartikan pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Ini mencakup menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya dan mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berhubungan langsung dan berhubungan tidak langsung dengan objek biaya? Nah, kita bahas satu persatu nih. Di sini, apa sih biayanya biaya langsung dan biaya tidak langsung? Oke, ke situ. Oke, di sini kita pahami dulu terminologinya atau istilahnya. Di sini kan biaya langsung atau direct cost, artinya adalah biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Karena adanya sesuatu yang dibiayai. Kalau biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Nah, menarik nggak nih? Jadi biaya langsung dikeluarkan karena adanya sesuatu yang dibiayai. Kalau tidak langsung dikeluarkan disebabkan tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya apa? Nah, kita bahas satu persatu di sini. Dari biaya langsung. Biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi atau Coca-Cola. Kemudian biaya kayu pada perusahaan furnitur. Jadi kan Pepsi dan Coca-Cola ini kan perusahaan minuman kan. Contohnya Aqua, Le Mineral ya kan. Inti jualannya apa? Inti jualannya kan air kan. Tapi apakah ia bisa menjual air aja tanpa bungkusnya gitu kan? Atau tanpa kalengnya atau tanpa botolnya ya kan? Jadi
Kalau perusahaan ingin menjual air atau minuman, pasti ada biaya langsungnya, yaitu biaya untuk membuat kaleng atau botolnya, sehingga air tersebut bisa terjual. Kalau misalnya tanpa kaleng, tanpa botol, apakah bisa menjual air tersebut? Kan nggak bisa. Nah, itu yang dinamakan biaya langsung. Nah, bedanya dengan biaya tidak langsung apa? Contoh, gaji manajer pabrik menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda yang mereka hasilkan, biaya asuransi gedung, biaya dibayar oleh perusahaan, dan biaya sewa motor. Misal contoh, biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung. Misal, untuk memproduksi air mineral tersebut, atau Coca-Cola tersebut, atau Pepsi tersebut, pasti dong ada biaya yang harus dikeluarkan yang tidak terkait dengan produk tersebut. Contoh apa? Contohnya, karyawan kebersihan. Ya kan? Ini kan perlu dikeluarkan biaya untuk itu. Misal contoh gini. Nusa Putra Nusa Putra mengeluarkan biaya langsung untuk para dosennya mengajar. Itu biaya langsungnya kan? Nah, sehingga proses kegiatan belajar mengajar bisa tetap terlaksana. Iya kan? Akan tetapi ada biaya tidak langsungnya. Contohnya adalah petugas kebersihan atau cleaning service-nya. Kalau biaya langsung tidak bisa dihindari, kalau biaya tidak langsung mungkin bisa dihindari. Contoh, kalau misalnya biaya langsungnya itu dihapuskan atau dihindari, kegiatan belajar mengajar di Nusa Putra tidak akan terjadi karena dosennya tidak digaji dan tidak mau ngajar. Ya kan? Tapi kalau biaya tidak langsung dihindari, misalnya kegiatan mengajar di Nusa Putra masih bisa terjadi, akan tetapi misalnya ruang kelasnya kotor, atau misalnya tidak bersih, sampah di mana-mana, tidak ada yang menyiapkan proyektor dan lain-lain. Nah, itu adalah biaya tidak langsungnya. Jadi biaya langsungnya adalah gaji dosennya, kemudian biaya tidak langsung adalah gaji cleaning service-nya. Gitu ya. Akan tetapi bisa timbul dikarenakan dari objek biaya itu sendiri. Objeknya apa? Objeknya adalah kegiatan belajar mengajar. Gitu ya, sederhananya. Sampai sini, teman-teman, ada yang tanya nggak terkait contoh biaya langsung dan tidak langsung? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, selama 2 sesi di dalam akuntansi biaya, kita fokus pada memahami teori tentang terminologi dari terminologi dari biaya dan peran dari akuntansi itu sendiri, gitu ya. Baru di sesi Berarti Pak, untuk biaya langsung dan tidak langsung itu mungkin diartikannya mungkin kalau biasakan biaya langsung itu adalah biaya operasional, tapi kalau biaya tidak langsung itu biaya produksi mungkin. Oke, biaya operasional dan biaya produksi itu sama. Jadi operasional kita kan kalau perusahaannya perusahaan manufaktur namanya biaya produksi. Tapi kalau perusahaannya perusahaan jasa itu namanya biaya operasional. Nah, sebenarnya kedua jenis biaya tersebut adalah sama. Jadi kalau biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, ya kan? Kalau biaya tidak langsung, biaya yang tidak berpengaruh langsung di dalam proses produksi. Contoh, untuk membuat sebuah pakaian diperlukan biaya apa saja sih? Diperlukan biaya bahan baku atau BBB, kemudian diperlukan biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ada yang langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau yang termasuk biaya tenaga kerja langsung untuk membuat baju, kita kan butuh yang namanya karyawan atau tenaga kerja atau penjahit, iya kan? Nah, itu adalah biaya langsungnya. Seorang penjahit merupakan biaya langsung untuk membuat sebuah pakaian. Tapi biaya tenaga kerja tidak langsungnya apa? BTKTL-nya. Biaya tenaga kerja tidak langsungnya contohnya adalah security atau satpamnya. Ya kan? Nah,
Kalau misalnya tidak ada satpam, kalian perusahaan kan masih tetap bisa memproduksi pakaian, ya kan? Tapi mungkin pabriknya tidak aman, banyak pencurian misalnya. Tapi kalau misalnya penjahit, ya kan? Kalau biaya tersebut dihilangkan atau tidak ada, itu kan yang berpengaruh langsung terhadap proses produksi kan? Bajunya nggak akan jadi, gitu ya. Jadi biaya langsung pada dasarnya adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan operasional. Kalau biaya tidak langsung, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan operasional, gitu ya. Kegiatan operasional di Nusa Putra di dalam kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan asalkan biaya langsungnya ada atau gaji dosennya tetap dibayar. Tidak bisa kalau misalnya kegiatan operasional berjalan mengesampingkan biaya langsung. Yang dibayar hanya biaya tidak langsung aja gitu. Kan? Tapi biaya tidak langsung itu muncul akibat dari kegiatan yang dilakukan di dalam proses operasional. Jadi kebersihannya, kemudian keamanannya, gitu ya. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada itu jadi kumuh, jadi kotor, gitu, jadi nggak aman, gitu ya. Oke. Kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam biaya atau cost. Ada budgeting cost, aktual cost, ada biaya langsung, biaya tidak langsung, ada akumulasi biaya, ada pembebanan biaya. Itu adalah istilah-istilah atau terminologi yang ada di dalam konteks cost atau biaya. Nah, kita masuk sekarang ke faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung atau tidak langsung. Klasifikasi di sini artinya apa sih? Yang tahu nggak klasifikasi itu apa? Klasifikasi adalah penggolongan. Nah, penggolongan biaya langsung ataupun tidak langsung. Nah, saat ini di pukul sini ada 17. berdasarkan materialitas suatu biaya, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi, dan desain operasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud materialitas, ketersediaan teknologi, dan desain operasi? Nah, sebelum masuk ke sana, kita pahami dulu mengenai pola perilaku biaya. Jadi, biaya juga memiliki behavior atau perilaku. Nah, di sini ada dua jenis besar atau dua jenis penggolongan atau klasifikasi, yaitu biaya variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Berbeda dengan biaya tetap atau fixed cost, lebih sering dikenal, tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Nah, biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Ada yang bisa beri contoh nggak? Biaya variabel itu contohnya apa? Terus biaya tetap itu contohnya apa? Yang bisa bantu saya nggak? Apa sih contoh dari Mungkin kalau biaya variabel itu kayak misalnya kalau barang yang diproduksi itu kalau semakin banyak berarti kan total biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Tapi kalau biaya tetap itu kayak gaji karyawannya sebanyak apapun tetap segitu. Oke, good. Thank you jawabannya. Hampir sempurna. Saya tambahkan sedikit. Jadi gini. Biaya variabel bertambah seiring jumlah produksi. Misal contoh, kita memproduksi baju, ya kan? Terus kita membutuhkan kancing di dalam kita membuat kemeja. Di setiap pembuatan kemeja
kita pasti membutuhkan kancing kan untuk kemeja tersebut, ya kan? Nah, kancing ini adalah biaya variabel atau variable cost. Karena semakin banyak kemeja yang kita buat, yang tadi disebutkan oleh teman kalian, maka jumlah kancing yang harus dikeluarkan pun semakin banyak, ya kan? Nah, tadi kan kalau fixed cost-nya, teman kalian bilang gaji karyawan, ya kan? Kalau gaji karyawan mungkin ada sistem lembur, kalau misalnya melampaui target, misalnya ada insentif bonus misalnya. Nah, lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya adalah mesin jahitnya, ya kan? Mesinnya. Kalau mesin jahitnya kan hanya satu kali beli kan, ya kan? Kalau mesin jahit itu hanya satu kali beli, misalnya untuk masa pakai 5 tahun atau satu periode. Nah, di sini kan ada periode waktu. Mesin jahit dibelinya hanya satu kali dan bisa dipakai berulang-ulang kali, tidak terpengaruh pada jumlah produksi, ya kan? Jumlah produksinya 100 kemeja, mesin jahitnya cuma satu kali beli. Kalau jumlah produksinya hanya 50 kemeja, mesin jahitnya juga kan hanya satu kali beli kan? Apakah di setiap pembuatan kemeja tuh kita beli satu mesin jahit? Kan enggak, gitu kan? Makanya berapapun jumlah produk yang dihasilkan, biaya tetap tuh akan tetap sama. Nah, misalnya biaya tetap untuk membeli mesin jahit itu adalah 10 juta misalnya. Ya kan? Nah, harga kancing, misalnya biaya kancing satunya adalah 100 perak atau 100 rupiah. Ya kan? Kalau memproduksi 100 kemeja, berarti berapa biaya kancing yang harus dikeluarkan? Berarti 100 kali 100, berarti 1000 rupiah. Ya kan? Tapi kan biaya tetapnya mesin jahitnya tetap 10 juta kan? Ini kan? Nggak berubah kan? Misalnya, memproduksi 200 kemeja, ya kan? Harga kancing kan tadi 100 rupiah. Produksinya yang tadinya 100 meningkat jadi 200 kemeja. Harga kancingnya kan yang tadinya 100 menjadi 2.000. Tapi kan biaya tetapnya tetap segini, 10 juta kan? Tidak berubah. Mesin jahitnya kan itu-itu aja. Jadi biaya variabel berubah seiring dengan fluktuasi atau naik turunnya jumlah produksi, tapi kalau biaya tetap akan selalu sama atau tetap tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Gitu ya. Di sini ada yang paham nggak, teman-teman? Atau masih rancu antara biaya variabel dengan biaya tetap atau fixed cost? Ada yang tanyakan nggak? Terkait apa itu biaya variabel dan apa itu biaya biaya tetap. Oke. Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut. Ini adalah buku dari Wigan. Jadi contoh-contohnya adalah dari luar negeri, ya. Tapi saya coba untuk contohnya lebih sederhana. Tapi kita pelajari dulu contoh yang Pak, maaf, boleh. ada beberapa mahasiswa yang menunggu di lobi, nunggu di accept. Oke, udah saya accept. Coba saya lihat. Oke, saya jadikan Vandias ini aja ya, co-host. Jadi kalau ada yang ini bisa di-accept sama Vandias. Oke. Oke. Kita lanjut ke biaya variabel atau variable cost. Contohnya adalah jika BMW itu apa sih? Perusahaan mobil. Perusahaan mobil. Membeli setir seharga $60 juta per unit untuk setiap ini bukan $60 juta ya, $60. Jutanya nggak ada nih. Jika BMW membeli setir seharga $60 per unit untuk setiap mobil BMW X5, ini tipenya ya,
maka biaya total setir adalah $60 dikali jumlah mobil yang dirakit. Seperti tabel di bawah ini. Jadi setiap mobil pasti punya setir dong. Ada nggak sih mobil nggak punya setir? Ya kan? Nah, setirnya ini seharga $60. Ya kan? Jadi setiap satu rakitan mobil harus mempunyai setir seharga $60. Nah, di sini kita lihat. Jumlah X5 yang diproduksi atau jumlah mobil BMW X5 yang diproduksi. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Misalnya kalau jumlah produksinya hanya satu dengan biaya setir atau biaya variabelnya adalah $60, maka biaya variabel total setirnya berapa? Berapa teman-teman? Biaya variabel total setirnya berapa? Kalau hanya memproduksi satu. Jika biaya variabelnya adalah $60. Berapa? 60. 60. 60. Karena kan dikalikan 1. Dikalikan 1. Nah, kalau misalnya jumlah produksinya meningkat, yang tadinya 1 menjadi 1000 unit, biaya variabel setirnya kan tetap $60 kan? Tapi biaya totalnya jadi berapa? 60.000. 60.000. Kan akan meningkat seiring dengan jumlah produksi. Nah, yang terakhir coba. Kalau jumlah produksinya meningkat lagi menjadi 3.000, maka biaya variabel total setirnya berapa? 180.000. 180. Kan dikali. Gampang kan? Jadi secara sederhana, secara konseptual, biaya variabel adalah biaya yang akan berubah seiring dengan jumlah produksi. Kalau jumlah produksinya menurun, biaya total variabelnya juga akan menurun. Akan tetapi jika jumlah produksinya meningkat seiring berjalannya produksi tersebut, biaya variabel totalnya juga akan meningkat. Jadi terpengaruh oleh total total produksinya. Kalau biaya variabel. Itu untuk variable cost. Kemudian kalau untuk fixed cost atau biaya tetap, nah contohnya masih mobil BMW tadi atau perusahaan BMW tadi. Misalkan BMW menanggung biaya leasing. Leasing itu apa sih? Leasing apa, teman-teman? Kalian kalau kredit motor pakai apa? Ada orang tuanya yang kredit motor? Kalian tahu Adira? Ini apa nih? Kalian tahu Warm Finance misalnya? Ini adalah leasing. Leasing adalah lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menyalurkan kredit ke nasabahnya. Ya, jadi leasing itu adalah lembaga keuangan non-bank, gitu ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke. Nah, leasing ini adalah lembaga keuangan non-bank untuk menyalurkan kredit. Jadi kalau BMW-nya misalnya menyalurkan kredit, membutuhkan dana dengan cara pinjaman, maka menggunakan leasing, gitu ya, atau lembaga keuangan non-bank. Nah, misal BMW menanggung biaya leasing sebesar $100 juta per tahun atas pabriknya di Spartanburg. Jadi BMW membuat pabrik di Spartanburg dan menghabiskan biaya. Nah, biaya tersebut harus dicicil ke leasing tersebut setiap tahun atas pabriknya adalah sebesar $100 juta.
per tahun. Oke. Nah, kemudian nilai total biaya tersebut tidak akan berubah sepanjang perusahaan merakit mobil dalam rentang jumlah tertentu selama 1 tahun atau 1 periode. Nah, jadi kalau apa namanya? Sederhananya gini, kalau BMW itu mengontrak pabrik dan harga kontrakannya itu 1 tahun adalah 100 juta dolar, maka mau berapapun jumlah produksi yang dihasilkan dalam periode 1 tahun tersebut, biaya tetapnya atau biaya sewanya atau biaya kontrakannya akan tetap 100 juta dolar kan? Nggak akan berubah kan? Misal contoh di sini. Biaya leasing tetap total tahunan. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom pertama biaya leasing tetap total tahunan 100 juta dolar. Jumlah X5 yang diproduksi atau jumlah mobil yang diproduksi. Misalnya kalau 10.000 dolar, maka biaya leasing tetap per unitnya adalah 10.000 dolar. Nah, biaya leasing tetap ini adalah biaya yang harus dikeluarkan per unitnya. Jadi, semakin banyak produk yang diproduksi, maka biaya per unitnya akan semakin murah. Semakin sedikit produk yang diproduksi, maka biaya per unitnya akan semakin mahal. Ada yang paham nggak kira-kira terkait statement yang tadi saya bicarakan? Kan? Misal kalian gini, jadi ojek online, ya kan? Terus motor yang kalian pakai itu adalah motor sewaan. Sehari sewanya adalah 100.000. Sewa 100.000 itu bebas kan kalian mau berapa pelanggan yang kalian antarkan, ya kan? Kalau misalnya per pelanggan itu adalah 10.000, ya kan? Berarti kalian apa namanya? Harus minimal mendapatkan 10 orang pelanggan untuk bisa untuk bisa membayar motor tersebut. Iya kan? Tapi kalau misalnya tapi kan kalian bebas di dalam 1 hari itu boleh membawa berapapun pelanggan ojek. Ya kan? Bisa ada 20, bisa 30, bisa 10, ya kan? Nah, untuk apa namanya? Untuk biaya leasing tetap tersebut diperlukan biaya minimal. Ya kan? Untuk bisa beroperasional. Misal contoh, kalian tahu Elop yang jurusan Bogor Sukabumi? Tahu. Sih ongkosnya? Sekarang 35 kalau nggak salah, Pak. Oke, taruhlah 35.000, ya kan? Misalnya, bensin yang harus dikeluarkan untuk bisa apa namanya? Untuk bisa ke Bogor misalnya 100.000, ya kan? Berarti kan minimal harus ada 3 orang, ya kan? Kalau harganya 35.000, berarti minimal harus ada 3 penumpang supaya bisa berproduksi kan? Atau bisa beroperasional kan? Nah, kalau 3 ini totalnya kan jadi 105.000. Ini hanya batas minimal. Kira-kira kalian mau ke mana? Ke Bogor, tapi hanya ada 2 penumpang. Kira-kira si supirnya mau nganterin kalian ke Bogor gak sih? Enggak. Enggak kan? Enggak, Pak. Ini 70.000, bensinnya aja 100.000. Masa iya rugi 30.000? Iya kan? Nah, mungkin ada kasuistik seperti ini. Kalian menawar si supir tersebut, nggak apa-apa Pak, cuma 2 orang, tapi saya berani bayar 70.000 per orang, ya kan? Dari 2 orang ini kan?
Berarti kan ada 140.000. Si supir untung 40.000. Nah, begitu juga biaya tetap. Bensinnya nggak akan berubah gitu. Tapi yang berubah apa? Harga per unitnya yang berubah. Kalau misalnya memproduksi hanya 10.000 unit, maka harga jualnya atau harga per unitnya menjadi 10.000. Tapi kalau apa namanya? Memproduksinya 25.000, harga per unitnya adalah 4.000. 4.000 dari mana nih, teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Dari 100 dibagi 25. Terus dibagi 25. Tadi kan dikali kalau biaya variabel. Semakin banyak jumlah produksi, maka biaya variabel akan semakin meningkat. Tapi kalau biaya tetap kebalikannya. Kalau tadi dikali, ini dibagi. Ya. Semakin banyak jumlah produksi, maka biaya per unitnya akan semakin murah. Gitu ya. Jadi ada batas minimal untuk bisa berproduksi. Seperti tadi contohnya kalian ingin ke Bogor, harus minimal ada 3 penumpang, tapi itu juga hanya untung 5.000 gitu bagi si supirnya. Tapi kalau misalnya penumpangnya cuma ada 2, ya nggak jadi, nggak bisa beroperasi, nggak bisa berproduksi. Begitu juga dengan biaya tetap. Ada minimal standarnya. Bisa dipaksakan berproduksi, akan tetapi harga jualnya atau biaya per unitnya akan semakin mahal. Ya, ilustrasinya tadi seperti elep tadi. Tapi kalau misalnya semakin banyak, malah semakin murah. Kalau kalian patungan aja ya, patungan kan kalian kalau naik Grab car ya kan, semakin banyak orang, patungan kalian akan semakin murah, ya kan? Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya semakin sedikit orangnya, semakin kecil. Gitu ya. Itu bedanya antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, coba kita ringkas pola perilaku biaya tadi. Antara biaya total dengan biaya per unit. Ini perbedaannya perilakunya. Antara biaya variabel dengan biaya tetap. Oke, karena contohnya, karena bukunya adalah terjemahan dari Foster, apa namanya, buku dari luar ya. Jadi contohnya pun dari luar ya. Di sini, kalau biaya variabel, biaya totalnya perubahan seiring dengan jumlah produk. Lebih banyak produk sama dengan lebih banyak biaya. Ya kan? Contohnya biaya variabel itu harga kancing tadi kan. Jadi kalau misalnya jumlah produksi, kok kancing, setir BMW ya kan, semakin banyak apa namanya BMW atau mobil yang diproduksi, maka biaya variabelnya pun akan menjadi lebih banyak. Kemudian biaya per unit, biaya per unit tidak berubah sesuai dengan jumlah produk, ya kan? Jumlah per unitnya yang mana? Jumlah per unitnya ini kan $60, ya kan? Kalau untuk biaya variabel, biaya totalnya yang berubah, yang ini kan? Oke. Kemudian, kalau biaya tetap tidak berubah sesuai dengan jumlah produksi. Nah, contohnya yang ini. Harganya tetap $100 juta kan? Mau produksinya 10.000, 25.000, 50.000. Biaya variable cost-nya, fixed cost-nya tetap 100 juta. Nggak berubah. Nah, berubah berbanding terbalik dengan jumlah produksi. Lebih banyak produk, lebih rendah biaya per unitnya. Kalau ini berhubungan apa? Di setiap kenaikan akan menaikkan biaya produksi juga. Kalau biaya tetap di setiap kenaikan akan mengalami penurunan biaya per unitnya. Jadi berhubungan terbalik, kalau ini berhubungan searah. Kalau biaya variabel berhubungan searah, kalau biaya tetap berhubungan terbalik. Itu sederhananya ya. Jadi semakin banyak produk yang diproduksi, maka biaya per unitnya kalau fixed cost akan lebih murah. Gitu ya. Oke.
Sebelum kita lanjut ke konsep-konsep lain tentang biaya, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan apa namanya biaya variabel dan biaya tetap? Ada yang tanyakan nggak sebelum kita lanjut? Oke, pemicu biaya cost driver. Variabel yang secara kausal sebab akibat mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Nah, rentang yang relevan, rentang tingkat aktivitas atau volume normal, di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya tertentu. Contohnya, biaya tetap hanya tetap dalam rentang yang relevan. Maksudnya apa nih? Misal, biaya tetap hanya akan tetap relevan, biaya tetap hanya tetap dalam rentang yang relevan. Jadi, yang relevan itu berapa lama? Di sini kan 100 jutanya selama berapa lama sih? Kalau untuk contoh yang ini, untuk biaya tetap 1 tahun. tahun, ya kan? Apakah di tahun kedua biaya tetapnya akan sama? Tergantung rentang jumlahnya. Tergantung kan, misalnya tiba-tiba kontrakan kalian sama pemiliknya yang tadinya setahunnya 100 juta dinaikkan jadi 120 juta misalnya. Untuk tahun keduanya, misalkan bisa aja. Ya kan? Karena memang kalian hanya mengontrak selama 1 tahun. Di tahun kedua, pas kalian mau perpanjang, ternyata kontrakan kalian dinaikkan oleh pemiliknya menjadi 120 juta. Berarti kan nggak relevan lagi. Ya kan? Biaya tetap di tahun sebelumnya dengan biaya tetap di tahun yang sekarang. Maka dari itu di sini disebutkan biaya tetap hanya tetap dalam rentang yang relevan. Kalau misalnya rentangnya 1 tahun, ya berarti relevannya hanya 1 tahun. Di tahun kedua sudah tidak relevan lagi. Nah, pemicunya apa? Di sini kan ada pemicu biaya kan? Alasan kenapa naik dari 100 juta menjadi 120 juta kontrakannya. Kira-kira misalnya apa? Misalnya si pemilik kontrakan kalian ingin naik haji, ya kan? Ingin naik haji tapi sekeluarga 4 orang misalnya, masing-masing haji itu kan misalnya 30 juta gitu. Berarti kan kalau supaya bisa naik haji semuanya kontrakannya harus dinaikkan nih. Kalau 100 juta nggak akan bisa, harus 120 juta. Nah, itu adalah salah satu pemicunya. Atau apa misalnya kalian membeli mesin jahit atau membeli mobil operasional misalnya. Kalian kan harus mengeluarkan biaya maintenance atau biaya perawatan atau servis misalnya. Kalau tahun pertama iya nggak ada masalah apa-apa, mesin jahitnya masih oke, ya kan? Belum ada biaya lain-lain. Tiba-tiba di tahun kedua harus ada biaya yang kalian keluarkan. Nah, itu juga biaya yang kalian keluarkan juga bisa menjadi pemicu untuk biaya tetapnya meningkat atau bisa juga menurun sebetulnya. Tergantung kondisi apa yang dialami pada rentang waktu tersebut. Contohnya gitu ya. Jadi contoh sederhananya kontrakan atau kosan. Mungkin di antara kalian ada yang ngekos gitu ya. Misalnya bulan ini 500, tapi kok bulan depan dinaikin jadi 600. Kenapa? Oh, ternyata airnya mahal, ningkat, jadi dinaikin kontrakannya gitu. Itu kan salah satu pemicunya juga. Gitu ya. Sampai sini. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait apa sih yang dinamakan pemicu biaya dengan rentang waktu atau rentang yang relevan. Jadi pemicu biaya itu macam-macam ya. Atau misalnya apa namanya biaya tetap gaji, ya kan, gaji karyawan. Kalau biaya tetap gaji karyawan kan berdasarkan UMR kan. Tahun ini UMR Kota Sukabumi adalah 3 juta misalnya kan. UMR Kota Sukabumi tahun ini adalah 3 juta. Tapi dikarenakan ada demo buruh, demo serikat pekerja gitu kan. Di tahun depan buruh menuntut gaji tersebut bukan 3 juta, tapi misalnya naik jadi 3.500.000. Nah, ini juga kan pemicu biaya juga kan. Adanya demo buruh untuk kenaikan upah minimum. Misalnya, itu juga bisa jadi salah satu pemicu. Jadi
gaji buruh di rentang periode tahun ini dengan periode selanjutnya juga tidak relevan lagi. Jadi rentang waktu yang relevan berdasarkan periode yang dilalui. Ya, sampai sini teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak terkait konsep lain mengenai biaya? Jadi kita sudah banyak belajar tentang konsep biaya yang tadi di awal ada biaya aktual, biaya budgeting, lalu ada biaya apa namanya, biaya langsung, biaya tidak langsung, sampai dengan pemicu biaya dan rentang yang relevan. Biasanya ada yang tanyakan. Nah, kita belajar di sini sedikit hitung-hitungan ya. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total di sini maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit yang juga disebut biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unitnya. Kita langsung saja ke contoh di sini. Perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta rupiah pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 sistem speaker atau sound system. Maka biaya per unitnya berapa? Gitu kan? Jadi biaya produksinya adalah, jadi diketahuinya kan biaya produksinya adalah 40 juta. Jumlah unit yang diproduksinya adalah 500.000 unit. Maka biaya per unitnya berapa teman-teman? 80 rupiah. Good. Kalau saya ubah, jumlah unit produksinya bukan 500.000 unit, tapi saya ubah menjadi 400.000 unit. Maka jumlah biaya per unitnya jadi berapa? 400.000 ya, Pak? Jadi berapa? 100 berarti. 100 rupiah. 100 rupiah. Good. Ya. Itu ya. Itu yang dinamakan biaya per unit. Sekali lagi, kalau saya ubah di sini menjadi bukan 400, tapi 800 unit. Maka jumlah, biaya per unitnya jadi berapa? Kalau saya 50.000. jadi 50.000. Good. Gampang kan? Lebih gampang dari pengantar akuntansi kemarin. Akuntansi biaya itu. Belum tentu, Pak. Oke, gampang. Oke, gitu dong. Beres. Nanti kita lanjut menghitung harga pokok produksi di pertemuan ketiga sambil belajar terminologi biaya lanjutan ya. Terus ini. Ada yang tanyakan teman-teman terkait pertemuan sesi kedua kita hari ini. Nah, ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mana ya? Oh iya. Oke, saya akhiri yang ini. Bentar. Oke. Saya izin share screen yang ini. Mana ya? Ini apa ya? Oh ini. Sudah terlihat belum share screen saya? Sudah. Oke, di sini ada nah ini sebenarnya tugas Edling ya. Nah, cuman saya ingin tugas Edling ini nggak usah dikerjakan untuk yang sesi 2. Tapi kalian tuker. Bukan, ya nggak usah kalian kerjakan. Sorry, kok nggak dikerjakan? Ini kan tugas sesi 2 ya. Tugas sesi 2 kalian kerjakan. Kalian kirim di Edling. Saya tunggu sampai jam 9. Ya, jadi tugas sesinya ini jelaskan mengenai pemicu biaya dan berikan contohnya dalam bentuk perhitungan. Tadi ya sudah kita bahas sedikit ya pemicu biaya. Kalau misalnya biayanya meningkat, terus biaya per unitnya jadi berapa? Tadi sama Vandia sudah dicontohkan. Hitungan sederhana aja yang kayak tadi, gitu ya, yang di akhir sesi. Kemudian karena kita bukan teknik
belajar hitungan di akuntansi biaya ini, kita belajar analisis juga gitu ya. Di soal nomor 2 saya ingin anggap kalian memiliki perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, ya kan? Kalian kan sudah tahu kan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, kita sudah bahas di pengantar akuntansi kemarin, ya kan? Saya ingin spesifik di bidang manufaktur. Setelah itu lakukan analisis apakah terjadinya masa pemilu 2024 mempengaruhi biaya, entah itu biaya tetap, entah itu biaya budgeting, entah itu biaya langsung, biaya tidak langsung. Nah, silahkan analisis oleh Anda sendiri. Gitu ya. Jadi, anggaplah kalian punya perusahaan gitu. Apa sih dampaknya gitu? Kalau kalian punya perusahaan garment misalnya, wah meningkat nih produksinya. Soalnya banyak caleg atau calon presiden yang buat kaos partai misalnya. Jadi biaya tetap tidak berubah, tapi biaya variabelnya meningkat karena harus sedia kain, sedia sablon dan lain-lain. Dan harga per unitnya jadi semakin murah, terus harga jualnya semakin tinggi, berpengaruh pada keuntungan perusahaan misalnya. Nah, contoh analisisnya seperti itu ya. Jadi kalian berandai-andai mempunyai sebuah perusahaan bidang manufaktur dan kaitkan dengan masa pemilu 2024 kali. Gitu ya. Ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait latihan sesi kedua kali ini? Jadi kalau untuk MN23H double ya tugasnya, sesi pertama dan sesi kedua. Nah, untuk kelas D hanya sesi kedua saja karena sesi pertamanya kan kalian sudah minggu kemarin, gitu ya. Pak, tadi yang Bapak jelaskan itu untuk tugas sesi kedua kan ya? Yang tadi Bapak jelaskan tuh yang tadi biaya produksi dibuat contoh seperti tadi, perhitungan. Ya, yang tadi sudah Vandias praktekkan di akhir kan? Kan Ya, jadi kan kalau misalnya untuk sisanya yang biaya konversi, pemasaran, administrasi umum, dan komersial, nah, kalau yang itu kan istilahnya saja. istilahnya saja. Jadi contoh pengertiannya apa sih? Terus contoh biayanya apa gitu. Jadi bukan proses perhitungan, hanya istilahnya saja definisinya apa gitu. Berarti untuk proses perhitungan hanya 1 dan 2 aja. 1 dan 2 aja. Jadi analisis. Jadi berandai-andai aja gitu. Jadi saya ingin tahu gitu. Sejauh mana daya analytical thinking kalian gitu kalau diberi soal analisis gitu ya. Kemarin kan pengantar akuntansi soal teknis gitu kan. Kalau ini soal analisis gitu ya. Jadi tahap kalian udah ningkat nih dari semester 1 ke semester 2 tuh metode cara pembelajaran dan metodenya udah beda. Kalau di akuntansi biaya lebih ke analytical thinking. Kalau pengantar akuntansi lebih ke teknis cara pelaporan atau penulisan. Oke, ada yang tanyakan teman-teman terkait tugas atau apa? Baik, jika tidak ada, karena sudah 5:30, karena memang saya agak padatkan ya, untuk kelas D, jika masih ada yang ingin secara offline di hari Minggu, misalnya kan yang ikut ESMA tuh nggak semuanya misalnya. Ada 1-2 orang yang ingin offline misalnya, silahkan. Saya ada dari pagi sampai sore sampai siang jam 1 gitu ya. Silahkan masuk ke kelas mana saja. Gitu ya. Mau kelas pagi, mau kelas siang, mau kelas sore, terserah. Nanti absennya akan tetap sama gitu ya. Itu yang ingin offline. Tapi kalau sudah online tidak apa-apa gitu, nggak masuk lagi juga nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Baik, Pak. Jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu untuk kelas H minggu depan di waktu dan jam yang sama secara online atau fleksibel lah. Kalau untuk online saya nggak matok waktu. Tapi kalau untuk kelas D, karena kita diplot secara offline, berarti di pertemuan sesi ketiga kita offline di waktu, jam, dan ruangan yang sama. Oke? Baik, Pak. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.